Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Selanjutnya sahabat halaqah ilmiah, pada kajian kitab Safinatun Najah kita akan membahas tentang fardhunya wudu. Faslun. Furudul wudu'i sittatun. Jadi fardunya wudu itu ada 6. Furudul wudu'i sittatun. Fardunya wudu itu ada 6. Di sini tentang masalah lafadz fardu. Kenapa kok di dalam wudu itu menggunakan lafadz fardu? Ini kan sama-sama hal yang tidak boleh ditinggalkan. Kenapa kok di dalam sholat hal yang tidak boleh ditinggalkan menggunakan lafadz rukun? Kenapa kok berbeda? Di dalam sholat itu menggunakan arkanus sholat, hal yang tidak boleh ditinggalkan dan ada berada dalam ruang lingkup sholat. Sedangkan dalam wudu itu menggunakan kata fardu, furudul wudu. Sama-sama hal yang tidak boleh ditinggalkan dan sama-sama berada dalam ruang lingkup ibadahnya. Nah, jadi kalau arkanus sholat itu seakan-akan menggambarkan sholat itu adalah satu kesatuan. Tidak bisa dipisahkan antara baca Fatihah, baca ruku, sujud. Nah, itu tidak bisa dibedakan. Maka rukun itu artinya satu kesatuan. Makanya menggunakan lafaz rukun. Sedangkan fardu antara pekerjaan satu dengan yang lain itu seakan-akan masih bisa dipisah. Itu gambaran dari musannif di sini menjelaskan bahwasannya tidak diperbolehkannya memisah-misah sholat, maka seakan-akan sholat itu jadi satu kesatuan. Makanya setiap pekerjaan sholat itu dikatakan rukun. Sedangkan wudu itu menggunakan lafaz fardu karena seakan-akan setiap salah satu pekerjaan dalam wudu itu tersendiri. Membasuh muka, membasuh tangan itu seakan-akan tersendiri. Makanya menggunakan lafaz fardu. Terus di dalam wudu itu kenapa anggota yang dibasuh itu kok hanya 4? Ya kan? Hanya 4. Muka, wajah, tangan, kedua tangan, sebagian kepala, dan kedua kaki. Kenapa kok itu yang diusap? Di sini dijelaskan karena anggota yang 4 ini adalah tempat terjadinya salah. Ketika kita melakukan kesalahan pasti terjadi dari salah satu yang anggota yang 4 ini. Makanya dibasuh agar menghilangkan dosa-dosa yang dilakukan oleh wajah, oleh tangan, oleh sebagian kepala, dan oleh kaki. Karena itu tempat salah. Atau ada pendapat yang lain, kenapa kok muka yang dibasuh? Karena itu cerita Nabi Adam. Karena Nabi Adam ketika melakukan kesalahan, dia menuju ke pohon yang ada buah khuldi, itu dia berjalan menggunakan kaki. Maka kaki yang dibasuh. Dan ketika mengambil buah khuldi, mengambil dengan tangan, maka tangan yang dibasuh. Ketika memakannya menggunakan mulut, makanya bagian muka yang dibasuh. Maka ya ketika makan dengan mulut, maka bagian muka, kepala, dan leher, muka, mulut, bagian sebagian kepala itu yang dibasuh. Karena disesuaikan dengan kejadian di waktu Nabi Adam memakan buah khuldi. Makanya dikhususkan pada anggota yang 4. Terus di sini fardunya wudu ada 6. Al-awwalu, yang pertama, an-niyatu, yaitu niat. Jadi fardunya wudu itu niat. Fardunya wudu yang pertama itu adalah niat. Niat tendensi dalilnya diambil dari innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Banyak yang menentang, kan di dalam Al-Quran itu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum. Kan seperti itu. Tidak ada istilahnya
niat dan tertib, ya kan? Kenapa kok dimulai wudhu itu dimulai dengan niat? Padahal di dalam Al-Quran itu faghsilu wujuhakum. Awal dari basuhan yang harus dibasuh itu adalah muka. Kenapa kok fardunya wudhu ini niat yang pertama? Karena mengambil dari hadis Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat. Makanya fardu yang pertama itu niat. Dalam masalah niat di sini banyak pembahasan yang harus kita teliti lagi tentang bagaimana tata cara niat, tentang bagaimana pelaksanaan niat dalam niat. Nanti itu ada pembahasan khusus. Asani, adapun yang nomor 2, ghuslul wajhi, yaitu membasuh wajah. Membasuh wajah. Yang kedua yaitu membasuh wajah. Ya, batas wajah dari mana? Dari tumbuhnya rambut bagian atas sampai dagu, dan dari kuping, dari hal yang timbul dari kuping yang ini sampai bertemu ke kuping yang satunya, itu batas muka. Jadi kalau masih berada di daerah muka, baik berupa bulu mata, atau misalkan kita ada tompel di sini, atau ada daging tambahan di daerah muka, maka itu semua wajib basah karena berada di daerah muka. Tetap wajib dibasuh. Terus as-salisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. As-salisu adapun yang ketiga ghuslul yadaini, yaitu membasuh kedua tangan. Ma'al mirfaqaini beserta bersamaan kedua siku. Nah, juga di sini fardunya wudhu yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai kedua siku. Bagaimana kejadiannya ketika ada seseorang yang tidak mempunyai tangan, yang tidak mempunyai siku, tangannya lurus, tidak ada siku seperti ini, tidak ada siku. Bagaimana tangannya lurus? Maka diperkirakan saja membasuh perkiraan di mana yang dibasuh. Atau orang tersebut tangannya sudah tidak ada sampai di sini, sampai luar batas siku, terpotong seperti ini, maka yang dibasuh adalah ujungnya, ujung. Nah, bagian ujungnya, nah, seperti di sini dijelaskan juga. Maka bagian ujungnya yang dibasuh. Terus ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si, yang keempat fardunya wudu yaitu mengusap sesuatu, mengusap sebagian dari rambut, dari kepala, dari ra'sun, dari kepala. Walau ba'da sya'ratin, walaupun nanti satu rambut, hanya sehelai rambut yang dibasuh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Atau yang dibasuh bukan rambutnya tapi kulit, tapi tetap berada di daerah kepala, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu ketika rambutnya panjang dan membasuh rambut yang berada di luar daerah kepala. Rambutnya panjang, yang dibasuh di ujung sini, itu tidak boleh. Harus rambut yang masih berada di daerah kepala. Jelas kan? Jadi kalau rambutnya panjang, ternyata yang dibasuh ini di ujung, maka itu tidak boleh. Misalkan yang dibasuh itu hanya satu sehelai rambut, tidak apa-apa. Itu tidak apa-apa. Terus al-khamisu ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, yang kelima dari fardunya wudu yaitu membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Jadi di sini penjelasannya adalah fardunya wudu yang kelima membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Terus as-sadisu at-tartibu, yang keenam dari fardunya wudu at-tartibu yaitu tertib berurutan dalam masalah runtutan wudu yang 6 tadi, runtutan fardunya wudu yang 6. Yang 6 tadi, yang 4 itu ada di nas Quran. Yang 4 membasuh muka, membasuh kedua tangan, membasuh sebagian kepala, membasuh kedua kaki, itu nas dari Al-Quran. Kalau yang 2 yang wudu, yang niat itu dari sunnah, dari hadis Nabi. Dan yang satunya itu juga dari dilalah yang ada di Al-Quran.
dilalah yang ada di Al-Quran. Terus dalam masalah wudhu, hal yang harus diperhatikan ketika di kuku itu ada kotoran. Kalau biasanya di bawah kuku itu ada kotoran-kotoran hitam, kotoran kuku. Kalau kotoran tersebut kotoran yang timbul dari keringat, dari biang keringat kita dan menumpuk menjadi kotoran, maka itu tidak dinamakan penghalang. Tidak apa-apa walaupun tidak dibuang. Tapi kalau kotoran yang di bawah kuku tadi terjadi disebabkan oleh benda dari luar badan, contohnya kita baru menggaruk tanah, memegang tanah, ternyata di sini masih melekat sisa kotoran tanah, maka itu juga termasuk dari penghalang, wudhu. Terus yang harus diperhatikan lagi ketika wudhu, ketika kita sudah selesai melaksanakan wudhu, ternyata kita melihat di tangan ada penghalang, contohnya ada tip X atau ada bekas spidol yang tebal atau bekas pulpen yang tebal. Kita sudah selesai wudhu. Ketika kita sudah selesai wudhu, ternyata ada hal yang menghalangi di sini. Maka tata caranya bagaimana? Tidak perlu mengulang wudhu, cukup menghapus sesuatu yang tadi menghalang yang ada di tangan, misalkan penghalangnya cukup dihapus, dan setelah itu basuh tangan ini, dan selanjutnya membasuh tangan sebagian kepala dan kaki. Dilanjutkan, tidak perlu diulang lagi dari awal. Jadi buanglah sesuatu tadi yang menghalangi dan lanjutkanlah basuhan tangan, sebagian kepala dan kaki. Itu masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal dalam wudhu. Dan kalau masalah jenggot, ketika ada seseorang yang jenggotnya tebal, kalau laki-laki kalau tebal, maka hanya sunnah ketika berwudhu, sunnah disisir dengan jari, sunnah kalau tebal. Tapi kalau tidak tebal, wajib bagian dalam ini basah. Tapi kalau jenggotnya tebal, sangat tebal, maka hanya sunnah membasuh bagian dalam dengan cara disisir dengan jari. Akan tetapi kalau perempuan berjenggot baik tebal maupun tipis, maka tetap wajib membasuh bagian dalam jenggotnya. Wajib dibasuh, disisir dengan sangat benar agar air masuk ke dalam kulit yang ada di bawah jenggot kalau perempuan. Kalau laki-laki tidak. Kalau tebal hanya dihukumi sunnah membasuh di bagian bawah jenggot. Kalau tipis hukumnya wajib. Semoga hal ini bisa berkah dan bermanfaat bagi sahabat Halaqah Ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.